Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, my name is Novia Kasafitri and today me and my friend Lintang Ayu Ramadan will be shared about clause. What is clause? Clause is a group of words containing a subject and predicate and functioning as member of a complex or compound sentence. Jadi clause itu sama seperti frase, yaitu gabungan dari beberapa kata, tetapi clause ini terdiri dari subjek dan predikat. The predikat dalam clause ini dapat berupa verb yang berfungsi sebagai sebuah member dari sebuah kalimat. In general, there are two types of clause, independent clause and dependent clause. The first is independent clause. An independent clause functions on its own to make a meaningful sentence and looks much like a regular sentence. In a sentence, two independent clauses can be connected by the coordinators. Jadi, independent clause merupakan sebuah member dari sebuah kalimat. Nah, sekarang ada beberapa tipe kalimat dan di dalamnya terdapat independent clause. Yang pertama, simple sentence. Simple sentence terdiri dari independent clause. Yang kedua, compound sentence. Compound sentence terdiri dari independent clause plus coordinate conjunction plus independent clause. Yang ketiga, complex sentence. Complex sentence terdiri dari independent clause plus dependent clause. Yang keempat, compound complex sentence. Compound complex sentence terdiri dari compound sentence plus complex sentence. Now, let's check about the example of independent clause. Yang pertama ada simple sentence. Contohnya, she is a student. Kalimat she is a student terdiri dari independent clause. Artinya, dia dapat berdiri sendiri tanpa membutuhkan clause lainnya. Yang kedua ada compound sentence. Contohnya, I want ice cream, but I'm on diet. Dari kalimat ini dapat kita lihat bahwa dua independent clause dihubungkan dengan sebuah conjunction, yaitu kata but. Yang ketiga ada complex sentence. Contoh kalimatnya yaitu I like ice cream that contains no milk. Independent clause dalam kalimat ini adalah I like ice cream, dan dependent clause adalah that contains no milk. Independent clause dapat berdiri sendiri meskipun tanpa dependent. Tetapi jika hanya ada dependent clause that contains no milk tanpa independent, kalimat dependent tersebut tidak bermakna. Yang keempat ada compound complex sentence. Contoh kalimatnya yaitu while I was swimming in the pool, I keep sneezing and got runny nose, but I didn't experience hives. Dependent clause dalam kalimat ini yaitu while I was swimming in the pool. Dan independent clause-nya adalah I keep sneezing and got runny nose, dan but I didn't experience hives. Jika independent clause dihapuskan dalam kalimat ini dan hanya ada dependent clause while I was swimming in the pool, kalimat tersebut menjadi kalimat yang tidak bermakna atau ambigu. Tetapi jika hanya ada independent clause-nya, I keep sneezing and got runny nose, but I didn't experience hives, kalimat tersebut masih bisa bermakna. Nah, demikianlah penerapan independent clause di dalam sebuah kalimat dan fungsinya di dalam sebuah kalimat yang terdapat dependent clause, yaitu sebuah dependent clause tidak dapat berdiri sendiri tanpa independent clause, tetapi jika hanya ada independent clause tanpa dependent clause, independent clause tersebut masih dapat bermakna. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Lintang Ayu Ramadan.
Okay, I will continue the explanations about clause. And the second types of clause is dependent clause. So what is a dependent clause? Dependent clause is a group of words with a subject and verb. It does not express a complete thought, so it is not a sentence and can stand alone. Ya, jadi dependent clause ini terdiri dari subject and verb, ya, tetapi tidak bisa disebut sebagai kalimat yang utuh dan tidak bisa berdiri sendiri. The characteristic of dependent clause, ya, atau ciri-ciri dari dependent clause yaitu yang pertama, using conjunction fun voice. Ya, fun voice is for, and, nor, but, or, yet, so. And the second is having dependent marker word seperti because, however, after, before, in order to, when, while, although, since, wherever, tough, even, if, whenever, even though, and etc. And the types of dependent clause. There are three types of dependent clause. The first is adverb clause, and the second is adjective clause, and the third is noun clause. And the first is adverb clause. Adverb clause is a group of words that function as an adverb in a sentence. Jadi, adverb clause ini berfungsi sebagai adverb dalam suatu kalimat. Contohnya, in the first, the day felt long because we had nothing to do. Adverb clause dari kalimat ini yaitu yang because we had nothing to do. Ini sebagai adverb dalam kalimat ini. Because ini ya sebagai penanda dependent clause, we sebagai subject, and had sebagai verb. And second, give us call when you get back from your trip. Jadi adverb clause-nya when you get back from your trip. When sebagai penanda dependent clause, you sebagai subject, get back sebagai verb. And the third is unless you run fast, you will miss the bus. Adverb clause dari kalimat ini yaitu yang unless you run fast. Unless sebagai penanda dependent clause, you sebagai subject, and run sebagai verb. And the second is adjective clause. Adjective clause is a type of dependent clause that works to describe a noun in sentence. Jadi adjective clause ini berfungsi sebagai penjelas dari noun ataupun kata benda di dalam suatu kalimat. Contohnya, the first, this is the part where we can walk the dogs. Adjective clause-nya yaitu yang where we can walk the dogs. Where ini sebagai penanda dependent clause-nya, we subject, can sebagai verbnya, can walk sebagai verbnya. Nah, jadi where we can walk the dog sebagai adjective ini menjelaskan dari noun-nya, yaitu yang park ini. And the second is the art class that Novia takes focuses on design. Adjective clause-nya yaitu yang that Novia takes focuses on design. That ini sebagai penanda dependent clause, Novia ini sebagai subject, takes ini sebagai verbnya. Jadi adjective clause ini menjelaskan noun-nya yaitu art class. Jadi art class yang bagaimana? Art class yang
Novia ambil yang berfokus pada design. And the third, we are going to the cafe that I like best. Nah, jadi adjective clause-nya ya, that I like best. Ya, adjective clause-nya ini menjelaskan noun. Noun-nya yang cafe ini. And the last is noun clause. Noun clause is a clause that functions as a noun. Jadi noun clause ini berfungsi sebagai noun di dalam suatu kalimat. The pattern of noun clause, ini ada patternnya yaitu that or question word seperti what, when, where, why, who, atau whether atau if plus subject plus verb plus object. Jadi penandanya nanti ada that, keyword, question word, whether or if. Contohnya yang the first is it is true that grammar is easy. Noun clause-nya yaitu that grammar is easy. Ini sebagai penanda dari dependent clause tadi, that, grammar sebagai subject, is sebagai verb, easy sebagai object. Ya, ini berfungsi sebagai noun di dalam kalimat ini. And the second is he is different from what you think. What you think. Noun clause-nya adalah what you think. What-nya ini sebagai penanda dependent clause, ya, question word. You sebagai as a subject, think ya sebagai verb-nya. And the third, I wonder whether if she can drive. Nah, jadi noun clause-nya ini whether or if ya. She can drive. Ini adalah noun clause-nya. Whether or if ini sebagai penanda dependent clause. C-nya sebagai subject, ya, can drive ini sebagai verb. Okay, that's all that we can explain. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.